Yuk kembali lagi di channel gua Rian Rahmat. Oke, gua gak bisa upload tadi malam karena gua udah capek banget. Setelah nonton MotoGP gua langsung istirahat. Oke, gua akan ngebahas soal MotoGP eh, Portugal yang berjalan cukup menarik kalau gua bilang untuk barisan barisan dua ya, untuk barisan 2 3 ke bawah ya. Kalau untuk pos satu ya gue nggak peduli karena nggak, kalau gue bilang jujur rasanya nggak begitu menarik kalau gue bilang ya. Oke, sorry juga ya untuk MotoGP Amerika gue gak bisa bikin reviewnya karena um, gue lagi sibuk banget sama tugas-tugas kuliah gue karena banyak banget udah mulai menjelang akhir-akhir semester gini karena tugasnya makin numpuk gitu. Oke, sebelumnya untuk race Amerika gue juga kalau boleh jujur menarik ya. Kalau untuk sekilas saja race-nya menarik lah karena gobloknya Jack Miller membuat Enea Bastian ini menang dengan mudah gitu. Ya kalau gue bilang menang dengan mudah karena nggak ada perlawanan gitu. Kalau masih ada fight untuk beberapa lap ke depan mungkin kalau gue bilang itu masih menarik karena sekalinya disalip ya udah gitu, nggak ngejar lagi. Nih Ducati pabrikan ini aneh gitu kalau gue bilang gitu, nggak segarang yang gue lihat musim lalu gitu. Seperti yang udah gue bilang berkali-kali, ini Ducati pabrikan kalau masih kepala batu dia nggak akan mungkin juara untuk MotoGP 2022 ini. Oke, kita sisihkan dulu MotoGP Amerika, kita fokus saja ke MotoGP Portugal. Oke, di MotoGP Portugal di front row ada si Johan Zarco, Opung Zarco, sama ada Fabio Quartararo, terus ada lagi Alex Espargaro di posisi ketiga. Oke, di front row ini yang gua paling sorotin adalah startnya dari Alex Espargaro. Sangat jelek banget. Terus start yang lumayan bagus itu datang dari Fabio Quartararo. Ya, untuk Opung Zarco lumayan lah gitu. Yang paling bagus gue sorotin juga tuh startnya Joan Mir. Dia langsung bisa nyodok ke posisi satu di start, dan menjalani di tikungan pertama dia berhasil menyalip, bisa mengungguli Fabio Quartararo yang tepatnya dia di pos 2. Dan di situ setelah itu streaming gue itu sinyalnya ngedown gitu, jadi gue nggak nonton 5 lap, jadi gue masih nonton start dari tikungan 1 sampai 2, tapi gue nonton tikungan 3 4 setelahnya sampai lap 20 karena itu sampai lap 25, dari lap 25 ke 20 berarti 5 lap gua nutupin apa, ninggalin ini apa, 5 lap. Tapi gak masalah, setelah gue buka lagi ternyata anjir, si Quartararo udah ngasih gap sekitar 1 detik gitu, dan itu jauh banget kalau gue bilang ya, cukup jauh dan gak mungkin bisa dikejar lagi dengan motor GSX RR. Itu sangat gak mungkin gitu kalau gue bilang, meskipun top speed Yamaha ini masih di bawahnya si motor Suzuki ini gitu. Kalau gue bilang jujur ya, kalau gue dari pribadi, Yamaha ini belum sekonsisten yang lu lihat gitu. Dari 5 race baru satu podium, 2 podium, 1 kemenangan, 1 pos 2 di Mandalika. Dan ini kemenangan pertama Yamaha, dan mengucapkan congratulations juga buat Fabio Quartararo dan juga Yamaha. Dan lagi jawaban dari Quartararo ini cukup tepat. Kenapa gue bilang tepat? Karena dia bisa langsung nge-push dan memberikan gap jauh. Karena nggak mungkin dia bakalan fight one by one melawan Juan Mir atau bahkan Opung Zarco. Itu sangat nggak mungkin karena posisinya terlampau jauh gitu, terlampau jauh. Dan performa motor Yamaha juga sekarang lagi downgrade, bukan upgrade ya, lagi downgrade, jadi masih belum bisa dikatakan konsisten, masih nunggu waktu. Dan gue nggak mau fokus ke Quartararo karena udah terlampau jauh dan udah nggak bener-bener disorot banget. Yang disorot tuh posisi 1 2 2 3 4 5, terus seterusnya sampai ke bawah gitu. Bahkan duelnya Marquez sama Alex juga masih sempat disorot beberapa kali, tapi lebih ke fokusnya itu ke posisi 5 besar ya, posisi 2 3 4 5 ini yang paling difokusin gitu. Karena
di posisi ini masih uh, ada si Juan Mir, terus Opung Zarco, terus si Jack Miller, Alex Espargaro, sama si Alex Rins. Nah ini Alex Rins juga gua bilang dia startnya bagus banget gitu, karena dia bisa langsung nyodok ke pos teratas dengan, ya bisa dibilang lu startnya itu di paling belakang dan lu bisa bisa berada di pos yang bagus dan strategis banget gitu. Sayangnya cuma ya terlalu jauh aja gitu. Kalau mungkin startnya dari pos 10, pos 8 itu, bahkan mungkin dia bisa berada di posisi podium mungkin. Terus banyak juga pembalap yang crash di MotoGP Portugal ini, termasuk uh, Takaki Nakagami, dia crash. uh, I don't care. Terus ada si pemimpin klasemen Enea Bastian ini juga crash. Terus si Jack Miller sama si Juan Mir. Nah ini si Jack Miller ini nggak apa ya, nggak ngeliatin si Zarko dia ngambil caranya mengovertake tuh, dia nggak lihat si Zarko mengovertake si ini, si siapa, si ngovertake-nya si ini gitu, si Juan Mir. Jadi si Jack Miller ini kalau gue bilang dia pas mau nyalip ya, pas mau nyalip emang dia punya power gitu, dia punya power, dia punya kecepatan dengan motor Ducati GP 22. Tapi masalahnya gitu, masalahnya lu masih belum ada ruang untuk nyalip gitu di tikungan pertama gitu. Harusnya itu memang lu lagi di posisi yang diuntungkan karena lu berada di posisi dalam gitu. Sedangkan Joan Mir lagi di posisi di luarnya, lu udah di posisi dalam, tapi jaraknya, gapnya tuh kayak segini, jadi belum benar-benar sejajar atau mungkin lebih unggul, cuma baru segini. Joan Mir ngerem dan berharap si Jack Miller ini lebar harapannya, terus Joan Mir bisa masuk. Nah kan, cuma sayangnya sebelum mau masuk tikungan, si Jack Miller ini udah jatuh dulu, udah jatuh ngenain motornya si Joan Mir. Akhirnya si Joan Mir juga keseret jatuh, ya kan, keseret jatuh. Akhirnya ya kalau gue bilang ini apa ya, race yang buat paling apa ya, paling krusial juga kalau gue bilang buat si Jack Miller. Kenapa paling krusial? Karena posisinya kini tengah terancam sama Jorge Martin. Oh ya, Jorge Martin juga crash gitu. Posisinya Jorge Martin sama si Enea Bastian ini posisi Jack Miller ini lagi di ujung tanduk gitu. Ya kurang lebih sama lah kayak Paul Espargaro di Honda. Posisinya lagi gak aman gitu. Dan lu lagi nyari apa ya? Lu nyari attention ke tim biar tim itu percaya bahwa lu tuh masih layak gitu di Ducati gitu. Gue nggak nyebut Miller nggak layak di Ducati, sebenarnya sangat layak. Cuma lagi apa saja ini si Miller kena jatuh ngenain si Juan Mir, dan Juan Mir juga punya ambisi untuk ngejar gelar juaranya lagi di musim ini dengan motor yang sama sekali nggak kompetitif. Kalau gue bilang jauh lebih kompetitif motor Ducati, tapi ya this is race gitu, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Dan ya udah gitu, sampai ngacungin ini apa, ngacungin jempol ke si si Jack Miller, si Joan Mir. Tapi gue salutnya si Joan Mir ya, dia si salutnya sama si Joan Mir, dia ya sebenarnya mungkin marah, kecewa lah, lebih kecewa mungkin, bukan marah ya, karena dia lagi di pace yang bagus itu, lagi di race yang bagus gitu. Terus disenggol sama nggak disenggol sih, jatuh keseret sama motornya si Jack Miller gitu. Dan ya dia agak kesel gitu pastinya. Tapi dari insiden ini nggak diselidiki apapun karena murni jatuh ya, nggak ada kontak atau apa, murni jatuh dari Jack Millernya. Tapi mungkin ini lain kisahnya ya, kalau yang jatuh ini si
pertama yang jatuh ini si One Mir gitu. Kalau yang jatuh pertama si One Mir kena si Jack Miller, baru ini bisa-bisa dipukul sih. Bisa-bisa dipukul si si Joan Mir sama si Miller. Cuma yang jatuh kan Jack Miller, jadi dia minta maaf, dia datang ke pedoknya si Joan Mir setelah race, dia mendatangi Joan Mir dan meminta maaf, dan gua rasa ini masalahnya clear, gak ada apa-apa ya. Dan ya setelah itu gua ngeliat ada duel antara, ya bukan duel sih, lebih ke nempel aja sih ya, 3 rider, Opung Zarco, terus Alex Espargaro sama si Alex Rins. Itu pas 6 lap lagi itu jarak Aprilia sama eh, Ducati udah deket banget. Udah deket banget di sekitar lap 4 kalau nggak lap 3 kalau nggak salah gue ya. Itu udah deket banget, deket banget itu pas di tikungan mau masuk tikungan 5 kalau nggak salah ya. Itu deket banget. Cuma Zarco lebih pinter gitu. Lebih pinter dalam artian strateginya dia lebih 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 matang. Jadi dia bisa memblok Aprilia agar gak bisa masuk lewat jalur dalam. Karena pas Zarco agak sedikit melebar di tikungan pertama itu agak sedikit, yang nggak terlalu melebar banget, agak sedikit melebar, itu sebenarnya udah deket banget gitu, udah hampir di overtake. Cuma sayangnya Aprilia kurang aja di tikungan, kurang kurang bisa nge-push di tikungan, karena ya mungkin masih perlu untuk adaptasi lagi ya. Dari berita, Aprilia ini kurang 1 poin lagi untuk ngelepasin status konsesinya untuk musim depan gitu. Jadi gue nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi kalau beneran ngelepas konsesinya musim ini, nih Aprilia keren parah sih, bakal kayak kayak si KTM. Tapi perlu adaptasi lagi karena semuanya jadi terbatas gitu. Semuanya terbatas dan nggak sebebas kayak yang kena konsesi musim pertamanya dari si KTM gitu. Ya setelah finish ya udah, karena race-nya nggak begitu banyak yang menarik gitu, karena ya banyak crash aja sih ya, lebih banyak crash, lebih ngacir, insidennya insidennya si Jack Miller sama si Joan Mir. Ya udah itu ada, nggak ada yang lain sih sebenarnya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari videonya karena nggak terlalu banyak, udah 12-13 menit. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.